Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdana amma ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ya rahmah jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan malaikat kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Samir Al-Khadrami Asy-Syafi'i Syekh Al-Adlan Muhammad Nawawi Al-Ghazali Al-Syafi'i Asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Farun ya. Iya. Udah yang lain. Zaman paling bawah. Farun paling bawah. Pak Idris sudah nemu. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Farun cabang dari bahasan ini. Kalau kemarin membahas masalah haid yang tercepat sehari semalam, terlama 15 hari. Lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Wanita yang mengalami istihadah disebut mustahadah. Dan seandainya suaminya kok tega, boleh berhubungan badan saat istri lagi istihadah, tapi gue tak tegel. Ini Pak Iman. Oh, ada darahnya loh, masuk tegel. Tapi seandainya kalau Pak Mansur sih ada serep. Lalu makanya syariat Islam itu sampai dibolehkannya ada serep itu. Kalau gitu. Iya. Itu boleh wanita yang istihadah seandainya suaminya tetap menginginkan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Faraun cabang. Qala Muhammad As-Sibban, berkatalah Imam Muhammad As-Sibban. Nama aslinya Muhammad Ibnu Ali As-Sibban. Beliau ini seorang ahli sejarah dan bahasa atau sastra. Fi kitabihil musamma bi is'afir rahibin. Fi kitabihi, dalam kitabnya, kitab karyanya dari Muhammad As-Sibban, al-musamma yang diberi nama Is'afur Rahibin. Nama kitabnya Is'afur Rahibin. Fatimah. Kemarin kan di akhir pembahasan bahwa ada wanita yang memang tidak menstruasi seperti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nifas tetap nifas, tapi menstruasi tidak. Bahkan di keterangan sebelumnya itu, nifas yang dialami oleh Fatimah itu hanya pas bareng bayi lahir. Begitu bayi sudah lahir, sudah selesai, maka nifasnya juga selesai, berhenti. Itu Fatimah. Nah sekarang Fatimah tazawwajaha Aliun, dinikahi oleh sahabat Ali. Wa dan saat itu sahabat Ali ibnu ihdawa isyrina sanatan, berusia 21 tahun. Wa khamsata asyhurin, dan 5 bulan. Sahabat Ali saat menikahi Fatimah itu usianya 21 tahun lebih 5 bulan. Wahia, dan Fatimah bintu khamsa asyarata sanatan wa khamsata asyhurin. Sementara Fatimah berusia 15 tahun lebih 5 bulan. 15 tahun kalau sekarang SMA kelas 1 ya? Belum punya KTP ya, belum boleh nyoblos. Nah, pernikahan Fatimah itu saat
beliau di usia 15 tahun lebih 5 bulan. Sementara sahabat Ali berumur 21 tahun lebih 5 bulan juga. Akibat ruju'ihim min Badrin, setelah kepulangannya dari perang Badar. Fatimah itu dinikahi Ali pada tahun 2 Hijriah. Nah, perang Badar itu juga terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pada bulan Dzulhijjah, bulan haji. Makanya sampai sekarang orang kalau di Jawa itu orang pada rebutan nikahin anak itu bulan haji. Ya karena memang Rasulullah dulu nikahin putrinya di bulan haji, bulan Dzulhijjah. Acara akad nikahnya pas awal Dzulhijjah, tapi kemudian pesta resepsinya tanggal 6 Dzulhijjah. Nah, pernikahan Ali dengan Fatimah itu kalau dalam tadi itu dalam kitab Is'afur Rohibin itu, kalau bahasa kita dramatis ya, dramatis ya. Karena Fatimah ini putri Rasulullah yang terkenal cantik luar biasa, yang lamar itu udah orang-orang hebat. Pertama yang datang lamar itu Abu Bakar, sebelum Abu Bakar jadi mertuanya Rasulullah. Abu Bakar ditolak. Abu Bakar begitu ketemu di jalan, ketemu sama Umar. Dari mana? Lamar. Kamu Fatimah, terima Umar. Coba kamu udah yang maju. Ganti Ali maju, Umar maju. Ditolak juga. Kemudian biasanya kalau satu ditolak kan ngomong sama temennya. Coba situ kalau mau diterima. Utsman. Karena Utsman ini terkenal miliuner bahwa uang lamaran kalau dirupiahkan itu 55 miliar. Dengan membawa unta terbaik, entah jenis apa namanya, dengan membawa emas yang terbaik, kalau dirupiahkan dalam terjemahan kitab itu 55 miliar. Ditolak juga. Kemudian Abdurrahman bin Auf, terkenal konglomerat kedua setelah Utsman, ditolak juga. Nah begitu udah beberapa orang datang ditolak, siapa ini kayaknya yang pas? Akhirnya Ali. Kemudian kalau bahasa kita, Ali maju. Utsman yang bawa 50 miliar, 55 jadi tolak, apalagi saya yang nggak punya apa-apa. Ya siapa tahu lah, tebak-tebak buah manggis. Datang akhirnya Ali, tapi ditemani oleh orang-orang yang gagal tadi itu. Datang, siapa Ali? Kalau bahasa kita ngomongnya maju mundur, apa sih akhirnya berani ngomong. Oh, kamu punya apa? Wah, langsung dek. Orang sekarang juga kadang ya begitu lah ya. Kalau anaknya dilamar, lah Rasulullah juga sama dulu nanyanya, punya apa kamu? Saya punya kuda ya Rasul, tapi sehari-hari kuda ini buat keperluan nyari air, buat kebutuhan keluarga. Terus saya punya pedang, terus saya punya baju besi. Oh ya udah, baju besimu itu. Akhirnya baju besi itu dijual seharga 400 dirham. Itu kalau dirupiahkan 1.900.000. Itu yang diterima. Yang 55 miliar ditolak, yang 1.900.000 diterima. Nah, 1.900.000 itu diserahkan buat mahar, tapi oleh Rasulullah uang itu dibagi menjadi 3. Sepertiga buat modal untuk berumah tangga, yang sepertiga buat modal untuk persiapan rumah, dan sepertiga lagi buat pestanya. Berarti ongkos pestanya cuma berapa? 1.900.000 bagi 3 berapa? 600-an ya? 600.000 Mbak. Sunnah Rasul. 600.000. Pokoknya uang yang dikeluarkan sahabat Ali hasil dari jual baju perang itu 400 dirham, dirupiahkan 1.900.000. Lah 900 itu diserahkan semua ke Rasulullah sebagai mahar, tapi oleh Rasulullah dipecah menjadi 3 tadi itu. Yang sepertiga untuk kelanjutan hidup, modal lah ya, modal hidup berumah tangga. Yang sepertiga untuk persiapan tempat tinggal, yang sepertiga untuk jamuan makan. Yo, kalau 600 sih, bener 600 sih, 630.000. 633.000. Nah, itu biaya pernikahan sahabat Ali dengan Fatimatus Zahra.
Itu di kitab Is'afur Rohibin itu tadi. Waduh banyak lah. Buat beli batik Pak Eman aja berapa Pak dia? Dari 55 miliar ditolak gitu. Malah milih yang cuma 1.900.000. Tapi kalau jauhnya Mbah Maimun Sukir, beliau bilang kalau memang mampu, laki-laki itu memberi mahar yang banyak. Kemudian maharnya itu dipakai buat modal usaha. Tapi kalau laki-laki memakai mas kawin, memakai mahar, itu jatuhnya ngutang. Karena ya kan dulu pernah saya bilang ya, walaupun omongan itu kayaknya bercanda tapi asli, bahwa di duit perempuan itu asli 100% punya perempuan, punya istri. Tapi kalau di duit suami itu ada haknya istri. Berarti ya duitmu, duitku sendiri, itu omongan istri. Aslinya kayaknya bercandaan tapi bener. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi taqulu wiladatuha. Maka dari itu lahirnya Fatimah itu qabla nubuwwati, sebelum masa kenabian, binahwi sanatin, semisal setahun. Berarti setahun sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, itu Fatimah lahir. Berarti saat usia Rasulullah berusia 39 tahun. Fatimah itu kan anak kelima. Rasulullah itu kan putra-putri ada 7. Yang pertama namanya Qasim, umur 2 tahun meninggal. Yang kedua Zainab. Nah Zainab ini yang di umur agak dewasa, umur 20 tahun lebih meninggal. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah ini yang dinikahi oleh Utsman. Kemudian gak lama juga meninggal. Lah kemudian Utsman menikahi adiknya. Kan awalnya menikahi kakaknya namanya Ruqayyah. Kemudian begitu meninggal, kemudian nikahi adiknya namanya Ummi Kulsum. Jadi Utsman itu 2 kali menikahi putri Rasulullah. Maka Utsman itu gelarnya Dzun Nuraini, orang yang punya 2 cahaya. Itu kalau bahasa kita turun ranjang ya. Nikahi kakaknya, kemudian setelah meninggal, kemudian ganti menikahi adiknya. Dan kemudian putri kelima Fatimah, keenam Abdullah, kemudian ketujuh Ibrahim. Ibrahim itu satu-satunya anak yang beda ibu dengan yang 6 tadi. Yang 6 itu kan satu ibu dengan Khadijah. Sementara yang Ibrahim itu beda ibu, yaitu dengan Maria Kiptiyah, seorang wanita yang dari Mesir. Kipti itu dulu Nasrani Kristen Koptik kalau sekarang. Lah yang 6 itu satu ibu, yang satu tadi itu yang Ibrahim beda ibu. Dan semuanya ini meninggal lebih duluan daripada Rasulullah kecuali Fatimah. Ke-6 putra-putri Rasulullah itu meninggal lebih duluan daripada Rasulullah. Bahkan yang laki-laki semuanya meninggal saat masih balita. Dan peristiwa besar yang barni meninggalnya putri Rasulullah adalah saat meninggalnya Ibrahim. Karena terjadi gerhana total. Sehingga saat itu orang beranggapan bahwa gerhana itu terjadi karena meninggalnya atau lahirnya dari keluarga orang-orang besar. Itu mitos yang terjadi dulu di bangsa Arab. Kalau di kita, kalau gerhana, kalau orang kampung saya dulu bulannya dimakan buta hijau. Nah, yang hamil suruh ngumpet kolong tempat tidur. Yang punya sapi, punya kambing, hamil suruh dipukul-pukul. Lah kalau dulu tempat tidur kan ambek, kolongnya tinggi. Lah sekarang spring bed. Ngumpetnya di mana? Nah, itu seputar sejarah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu wakila dan dikatakan ghairu dzalik, dan sebagian pendapat ahli sejarah ghairu dzalik, selain itu, maksudnya beda dengan tadi bahwa Fatimah itu lahir setahun sebelum kenabian.
Wa tuwfiyat, dan Fatimah itu diwafatkan ba'da abiha, setelah bapaknya, berarti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li sittati asyhurin, beda 6 bulan. Berarti 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah itu Fatimah juga wafat. Kalau putra-putri yang lain malah lebih dulu daripada Rasulullah. Alas sahihi, menurut pendapat yang sahih, Lailatas Sulasa, meninggalnya pada malam Selasa. Khalauna min Ramadan, di tengah-tengah bulan Ramadan. Sanata ifda asyarata, tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah wafat itu tahun 10 Hijriah. Karena masa dakwah beliau itu kan 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, tahun Hijriah itu dimulai pada pindahnya Rasulullah. Berarti tahun 10 ya Rasulullah saat pas usia 63 tahun. Wa dafnuha Aliyun lailan, dan yang memakamkan Ali sendiri lailan, pada waktu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Fatimatun, lafaz Fatimah. Kama qala Ibnu Duraid, seperti apa yang dituliskan oleh Ibnu Duraid, mushtaqatun, itu diambil minal fatmi, dari kata fatmi atau al-fatmu. Wa huwa artinya al-qat'u, putus, ay al-man'u, mencegah. Summiyat bidzalika, dinamakan itu li annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala fatamaha, mencegah Aisyah anin nari, dari api neraka. Kama waradat bihil ahadis, seperti banyak diceritakan dalam hadis. Fahiyah, maka itu Fatimatun, Fatimah, bimakna maftunah, maftumah, dengan makna maftumah. Maftumah itu artinya tercegah, terhalang dari api neraka. Intaha, selesai. Qala, berkatalah Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi, walam ya'ish min auladin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam ya'ish, dan tidak ada yang hidup, min auladin Nabi, dari putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'dahu, setelah wafatnya Rasulullah, illa Fatimah, kecuali Fatimah. Jadi 6 putri Rasulullah itu semuanya wafat sebelum Rasulullah wafat. Yang wafat setelah Rasulullah hanya Fatimah. Jadi Rasulullah itu didului oleh putra-putrinya meninggalnya. Wa innaha, maka sesungguhnya Aisyah, asyad, itu hidup, ba'dahu, setelah wafatnya Rasulullah, sittata asyhurin, 6 bulan. Rasulullah lahir dan wafat di bulan yang sama, di hari yang sama, dan di tanggal yang sama. Maka kalau memperingati lahirnya Rasulullah itu otomatis memperingati wafatnya Rasulullah. Rasulullah itu lahir hari Senin, wafat ya hari Senin, tanggal sama, 12 Rabiul Awal. Tanggalnya sama, bulannya sama, harinya yo sama. Kalau kita kan lahir apa, Bapak juga tahu. Apa ada rencana? Pak Iman? Ya, maksudnya kan kalau ada rencana nanti kan bisa pengumuman gitu loh. Pengumuman, hadirilah pemakaman saya. Rencana tanggal sekian. Kan BTN langsung lunas Pak Iman. Waduh. Nggak boleh. Kirain Pak Iman. Wa'lam, ketahuilah, anna sinnal ya'si, sesungguhnya usia seseorang, minal haidi, dari haid, usia rampungnya itu apa kalau bahasa sekarang apa? Wanita yang udah enggak haid itu menopause. Isnatani, 2 tahun, wasituna sanatan, 62. Komariatan, hitungan bulan Komariah, takribatan, kira-kira.
Berarti nggak mesti usia segitu karena tergantung dari psikis seseorang. Wahwa al-mu'tamad ini pendapat yang dipakai banyak ulama. Wakila situn, wakila dan dikatakan situnya 60. Wakila dan dikatakan lain khomsun 50. Wahada bi'tibaril ghalibi, dan ini melihat dari umumnya. Batas wanita haid itu ada yang sampai 62 tahun. Berarti umur 61 tahun hamil ada kemungkinan ya. Masih ada kemungkinan Pak Ji. Iya. Iya kan? Belum ada 61 tahun kan? Belum. Masih ada kemungkinan. Loh, masih ada kemungkinan. Nah itu. Tapi ada yang sampai cuma 60, ada yang 50. Berbeda-beda, tergantung dari fisik atau psikis dari seseorang itu. Bahkan kalau di surat Ali Imran itu kan yang ibunya Maryam itu siapa namanya? Ummu Hani atau siapa itu? Imran itu kan punya istri namanya Hani, kemudian lahir anaknya namanya Maryam. Maryam kemudian lahirkan Nabi Isa. Lah itu kan Imran itu kan udah umur 100 sekian. Sementara istrinya Ummu Hani itu umur 90. Oleh tabib divonis mandul. Tapi akhirnya punya anak namanya Maryam. Ya kan udah di luar nalar ilmu kedokteran saat itu, wah udah gak mungkin lahiran. Nah untuk mematahkan kesombongan ilmu, karena kan umat Nabi Isa itu dulu itu kan saling berlomba-lomba dalam ilmu kedokteran. Nah kemudian untuk mematahkan teori-teori kedokteran itu, ternyata Ummu Hani itu ibunya Maryam bisa hamil di usia 90 tahun. Nah kemudian dipatahkan lagi dengan Maryam yang hamil tanpa bapak, tanpa suami maksudnya. Nah sekarang ya banyak deh. Oh iya yang niru-niru. Nah ya kalau ditanya ini bapaknya bin siapa? Bin Arisan. Bin rame-rame. Ayo bin rame-rame. Maryam. Iya. Fala yunafi, maka tidak menafikan masarrahu, apa yang dinyatakan oleh para ulama bihi dengan itu, min annahu la akhirah li sinnil haid, bahwa tidak ada akhir bagi wanita yang haid. Fahuwa mungkinun, dan itu mungkin madamat hayyatan, selama perempuan itu masih hidup. Jadi menopause itu ada yang berlaku, ada yang enggak. Karena menurut penelitian ulama, ada yang sampai mati di usia lebih dari 60 tahun masih menstruasi. Jadi kalau masih menstruasi kan masih ada kemungkinan hamil. Begitu Pak Idris. Ajar terus, Ajar, mumpung musim hujan begini. Pantang mundur. Tapi disemangatin sama Pak Haji nih. Gaspol. Pokoknya kata Pak Idris, orang-orang naik haji nunggu bertahun-tahun, saya mah nggak pernah nunggu tahun-tahun. Pak Idris ya. Naik haji. Kalau malam bisa naik haji. naik haji. Ajar terus Pak Idris. Tukang jamu dekat dong. Tukang jamu harapan mulia. Minta sembur sama Pak Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallun nifasi, masa tersingkat nifas majatun. Majatun itu hanya pas bareng darah lahir bareng sama pucaknya itu. Habis itu selesai dah. Nah itu yang dialami oleh Fatimah dulu begitu. Pokoknya begitu lahiran ada darah yang keluar, itu namanya darah nifas. Habis itu bersih, ya udah langsung siap pakai lagi.
Hamil lagi beda dari anak pertama sama anak kedua. Kalau langsung hamil kan bedanya cuma 9 bulan ya. Ya iya nggak nyampe setahun lah. Pokoknya begitu nifas kan cuma bareng bayi lahir nifas. Begitu udah berhenti kan siap pakai. Ya Pak Iman ya. Ini udah 13 tahun nggak nambah-nambah. Tapi biasanya nunggu mie habis, Ustaz. Nah, mie habis itu kan umumnya. Ini kan biasanya, ini kan luar biasa Pak Iman. Nah, makanya itu. Ini dipelajari kan loh. Aqallun nifas, masa tersingkat dari nifas itu majatun. Majatun itu ya pas bareng bayi lahir. Aidaf'atun minad dam, hanya pas bareng darah keluar. Wa fi ibaratin, dan dalam takbir kitab yang lain lahdhatun itu hanya setetes apa? Jadi pokoknya pas bareng bayi lahir gitu. Habis itu udah nggak keluar darah lagi, ya udah wajib mandi. Kalau memang Ramadan ya wajib puasa, 5 waktu ya wajib sholat. Nah, kita itu kadang kita tadi pokoknya asal habis lahiran ya prek 40 hari ya. Nah, lakinya beli mie masak atuh. Lah mie kan di sini 40 Pak Yoko. Double makanya. Nah, kalau dimasak double ya. Ai artinya biko terima talhaduhul ain. Hanya sekedar apa yang terlihat oleh mata. Artinya ya pas baru itu lahir, bayi itu lahir. Annama wujida minhu, yaitu sesuatu yang dijumpai akibat wiladati, setelah kelahiran. Yakunu nifasan, maka itu disebut nifas walau qalilan, walaupun cuma sedikit. Wala yujadu, dan tidak dijumpai kasusnya aqallu min majjadin, lebih sedikit dari itu. Artinya ya pasti ada nifas itu. Tapi dalam penelitian para ahli fikih tidak ada yang tidak ada nifas. Wa ghalibuhu, dan umumnya, nah itu baru arba'una yauman, 40 hari. Nah ini yang langsung diambil kesimpulan oleh masyarakat kita, pokoknya kalau nifas itu 40 hari. Makanya begitu lahiran, asal udah langsung 40 hari, biasanya kan akikahan tuh. Itu mah taktik dari bapaknya itu. Akikahan, motong kambing kan langsung strong lagi. Ya iya kan, itu mah taktik dari bapaknya. Habis akikahan kan sebagian dibagiin ke tetangga, sebagian dihajar sendiri. Langsung malamnya, mak, ayo mak, udah beres kan? Oh, akikah itu kan sunahnya di hari ke-7 kan ya. Sama di masyarakat kita diambil hari ke-40. Ya itu maksudnya itu biar ngitung nifasnya selesai, udah langsung. Itu jangan nunggu 12 tahun dan nambah-nambah. Puasa. Bukan kata Pak Haji buat buka puasa ya. Wa walibuhu arba'una yauman, dan umumnya orang nifas itu 40 hari. Wa aktsaruhu, dan yang terlama situna yauman, 60 hari, 2 bulan. Nganggur 2 bulan. Apakah jadi jerawat semua itu? Pak jerawatnya ya dayot. 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 Jerawat. Apa itu? Biarnya jerawat. Lah ya 6 bulan. Situna yauman, 6 bulan dari 2 bulan, 60 hari. Dzalika, dan itu tuh maksudnya masa tercepat umumnya dan terlama dari nifas itu bistiqra'i Syafi'i radhiyallahu anhu, penelitian dari Imam Syafi'i. Jadi kan para penulis, para mujtahid itu kan tidak aja asal nulis, mau melakukan observasi dulu. Dari kalau kemarin kan masalah haid itu juga penelitian dari Imam Syafi'i, dari sekian wanita yang ditanyai bahwa haid itu begini. Nah, ini kita tidak ngalami tapi pelajari begini biar tahu. Wa umruhu, kalau terlewat dari 60 hari,
Siti 60 kauburil haidhi aktsaruhu. Seperti lewatnya haid yang terbanyak. Artinya kalau lebih dari 60 hari itu bukan nifas lagi, tapi namanya istihadah. Kalau lebih dari 60 hari kalender udah dibuletin udah 2 bulan lah kok masih banjir. Oh, itu udah bukan nifas lagi. Itu namanya istihadah. Kalau istihadah itu darah penyakit, bukan haid, bukan nifas, maka istihadah itu tetap berlaku hukum seperti selayaknya wanita suci. Ia wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa kalau pas bulan puasa. Terus sholatnya gimana ya? Sholatnya sebelum sholat dibersihkan, kemudian dipasangin pempes, ditanggul. Nah, iya ditanggul, habis itu sholat. Nah kalau pas sholat keluar lagi, habis itu namanya ad-daruratu bihul mahdurat. Seperti orang sholat yang punya penyakit beser, yang kencing udah nggak terasa, tiba-tiba klepnya udah jebol. Wes selesai bakasan haid, udah selesai Pak Iman. Faslun fi bayani ma la malamata minasyar'i ala ta'khiris salati an waqtiha bisababi. Faslun pasal fi bayani ma, di dalam menjelaskan sesuatu la malamata yang tidak tercela minasyar'i dari hukum syariat ala ta'khiris salati, mengakhirkan sholat an waktiha, dari waktunya, bisa babihi, karena ada sebab. Maksudnya sholat yang dilakukan di akhir, entah itu udah di akhir waktu atau keluar dari waktu tapi tidak dosa, atau bahasa gampangnya udzur sholat yang boleh alias tidak dosa. Kalau sholat kalau disengaja kan, kalau dilakukan di luar waktunya kan termasuk dosa. Nah ini ada beberapa alasan orang mengerjakan sholat udah habis waktunya tapi tidak dosa. Subuh jalannya jam 10, iya kan, udah habis waktunya kan sendiri. Karena subuh itu kan waktu habis ketika matahari terbit. Nah ini ada sholat yang takhiri sholat, mengakhirkan waktu sholat tapi lama-lama tidak tercela, artinya tidak dosa. Berarti alias boleh. Ada alasannya. Ya alasan yang diperbolehkan itu apa? A'dzarus sholati, beberapa udzur sholat isnani itu ada 2. Ada 2 alasan orang yang sholatnya sampai tertunda tapi ia tidak dosa. Alasannya cuma ada 2. Al-a'dharu, lafaz a'dhar, jam'u udhrin, itu lafal jamak dari kata udhur. Udhur itu udah menjadi bahasa kita ya. Alasan bidhammil dzali, dengan membaca dhamma huruf dzal, udzurin, lil itba'i, karena ngikut, atau wasukuniha, dibaca sukunnya huruf dzal, dibaca udzurin. Boleh dibaca udzurin, boleh dibaca udzurin. Artinya al-asya'u, beberapa perkara, allati tarfa'u, yang dicabut atau diangkat, dzunubas sholati, dosa-dosa karena sholat, bitakhiriha, dengan mengakhirkannya, an waktiha, dari waktunya. Berarti ada beberapa hal yang ia mengakhirkan sholat tapi tidak kena hukum dosa. Isnani itu cuma ada 2. Al-awwalu, yang pertama, an-naumu, tidur. Jadi tidur kesiangan gak dosa apa ya? Kalau sekali. Kalau tiap hari ya.
Misalnya saya subuh tinggal 15 menit lagi deh ya. Oh, nah, kita saking ngantuknya tidur ya. Bangun-bangun jam 11. Itu nanti ada itu Oh, ada. tidur di sini dimaksud itu pokoknya tidur yang misalnya tidurnya itu jangka waktunya masih panjang. Lah kalau tahu udah bentaran lagi 15 menit. tidur. Ini ngantuk banget saya. 15 menit ngantuk bener tuh. Paling kali nyadanya itu pules juga dah. Tiga gitu. Iya. Mungkin saya pernah bilang kali ya. Dulu itu saya pernah ditanyai dari ibu-ibu orang mau hajatan. Pernah kan ya? Saya mau cerita ya. Iya. Boleh nggak Pak saya sholatnya saya rapel? Saya mau hajatan nih. Kayaknya hajatan ini seumur hidup sekali, mananya perempuan cuma satu. Sementara sholat kan udah tiap hari. Itu negosiasi. Ini dia. Diskon. Negonya sama saya bukan orang dalam diajak nego. Yang boleh udzur sholat itu cuma dua. Ini cuplikannya dulu yaitu tidur dan lupa. Nah kalau orang hajatan kok ketiduran juga mungkin ya. Kalau kelupaan itu mungkin. Tapi wong rumahnya mepet musola. Biar hajatan kan mau sholat tetap ada nih Pak Dio. Iya kalau kok dia bilang kelupaan kan kayaknya nggak mungkin. Lah kecuali kalau musolanya mic-nya dicopot, taruh di tempat hajatan biar gak ada yang ada. Lah kalau musola dicopot kan masjid kanan kiri masih kedengeran. Lah kalau kayak di sini agak jauh-jauhan ya. Kalau di Jakarta kan nggak bisa. Satu gangan aja kadang ada masjidnya ada, musolanya ada. Sini nggak ada, gangan sebelah ada. Ya nggak mungkin, nggak bisa. Ya itu idza lam yata'adda bihi. Tidur itu menjadi alasan sholat ketinggalan dan gak dosa. Idza lam yata'adda bihi, ketika tidak ceroboh. Ceroboh itu tinggal 10 menit kok malah merem. Ceroboh. Laya ai lam yatajawazil hadda, tidak melewati batas. Umumnya orang tidur tidur kebablasan ngebu ya. Jam 10 tidur, 10 pagi waktu libur hujan-hujan kan ya. Zuhur gak kedengeran, asar gak kedengeran, maghrib 12 isya, bangun-bangun jam berapa ya? Susoli waktu zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kurungan. Boleh Enggak boleh. Lah itu namanya kan lam yatazawajil hadda, melewati kelewatan. Kan umumnya orang tidur itu ya enggak gitu ya. ketinggalan. Lah iya. Lah tadi saya bikin contoh kan kelewatan ya. Kalau gitu bagaimana tuh? Ya, kalau memang saya terlanjur ya mana lagi. Falau tayaqqadha, seandainya ia terbangun min naumihi, dari tidurnya. Wa qad baqiya min waqtil fardhi, dan tersisalah waktu fardu. Ma la yasa'u illal wudu, tidak cukup hanya kecuali untuk wudu, au ba'dahu, atau sebagian wudu. Fala yajibu, maka tidak wajib qada'uha, mengqada'nya fauran, sesegera. Maksudnya begini, ketika ia bangun itu waktu sholat udah hampir habis, yes, maka tidak langsung sholat ya enggak, artinya ya diberes-beres dulu. Kan ada riwayat, ini saya pertama ketemu riwayat itu dalam buku, ada buku namanya 40 Masalah Agama, penulisnya Kiai Sirajuddin Abbas, orang Padang apa Sumatera atau Minang, kayak Hakka itu kan orang Minang. Yang buku itu awalnya untuk membantah bantahan orang-orang Salafi yang tidak membenarkan adanya qadha. Di pandangan orang-orang Wahabi Salafi itu qadha itu nggak ada. Pokoknya sholat yang ketinggalan ya udah, nggak ada qadha sholat, tidak ada. Yang ada qadha cuma puasa. Ini kata dia.
Pokoknya sholat yang ketinggal ya wis, sudah nanti urusan dosanya ya wis nanti. Nggak ada kodok-kodok sholat. Ini pandangan orang-orang salafi. Nah, kemudian ada ulama dari kita namanya Kiai Sirajuddin Abbas, itu menulis buku 40 masalah agama, itu 4 jilid bukunya, lumayan gede. Nah, di antaranya itu beliau membantah masalah ketidakadanya kodok menurut Wahabi. Nah, menurut Kiai Sirajuddin Abbas itu beliau menulis bab yang khusus bahas masalah kodok sholat. Di antaranya hadisnya cukup panjang. Dalam riwayat Rasulullah itu ketika pulang dalam perjalanan dengan beberapa orang sahabat kemalaman. Nah, saat itu ya kan belum ada jam nih, hanya kira-kira ini tengah malam atau apa. Nah, kemudian beliau memerintahkan untuk bikin tenda buat bermalam. Kemudian beliau memerintahkan 2 orang sahabat, sahabat Bilal sama yang satunya untuk jaga. Nanti kalau masuk waktu subuh, bangunin. Ternyata namanya orang kecapean. Sahabat Bilal sama yang satu ketiduran juga. Nah, yang lain di dalam tenda, yang di luar tenda ini terbangun ketika badan ini udah tersengat matahari kerasa panas. Berarti kan paling jauh udah jam 8-an ya. Kalau matahari badan udah mulai panas. Nah, itu saat itu Rasulullah langsung sholat? Enggak. Ternyata beliau menyuruh untuk beres-beres dulu. Beres-beres, semuanya udah beres, kemudian baru sholat. Itu artinya tetap ada sholat yang di luar waktunya. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i namanya qadha. Kalau yang di waktunya namanya kan ada. Ada itu yang pas di waktunya, namanya kan di waktu niat bacaan sholat itu kan sholli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati. Adaan. Ada itu artinya sholat yang pas di waktunya. Tunai. Nah, kalau qadha itu sholat yang dilakukan di luar waktunya. Kayak tadi kasus Rasulullah SAW dan para sahabat, beliau melaksanakan sholat subuh pas matahari sudah kerasa panas. Nah, kerasa panas paling gak jam 8-an ya, udah mulai kerasa panas. Nah, itu Rasulullah memerintahkan para sahabat beres-beres dulu itu tempat tadi itu yang bermalam, kemudian baru sholat. Nah, ini yang menjadi alasan bahwa adanya kewajiban mengqadha sholat yang tertinggal. Nah, kalau orang yang meninggal ini memang jadi kontroversi dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Mayoritas pendapat ulama mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan atau tidak memerintahkan mengqadha sholat orang yang sudah meninggal. Misalnya kayak kita punya orang tua yang kita tahu sholatnya orang tua kita itu bolong-bolong, begitu meninggal ya sudah. Kalau puasa memang iya. Dalam keterangan Nihayatul Zaid kalau nggak salah memang pilihannya ada 2, apakah mengqadha atau membayar fidyah. Tapi kalau sholat nggak ada. Sama kayak saya sering masih menjumpai akikah. Akikah untuk orang meninggal itu nggak ada. Saya sering masih jumpai itu. Kadang diundang acara selamatan, acara apa ini akikah apa? Bapak almarhum bapak. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i malah ditentang, maksudnya ditentang itu nggak ada. Yang ada kalau kurban iya, tapi kalau akikah enggak. Akikah itu kan kesunahan orang tua terhadap anak. Sampai anak itu bisa mencari ma'isyah sendiri berpenghasilan sendiri. Ketika anak itu sudah berpenghasilan sendiri, kesunahan orang tua ini udah gugur. Berarti udah nggak sunah lagi. Kesunahan itu beralih ke anak tersebut. Misalnya kayak saya ini dulu gak dikakain sama orang tua saya. Jangankan akikah, dimakan aja abot atau kaki. Ayo makan aja diirit-irit, pepek aja dipernah jadi 3 kok malah akikah. Nah, kemudian setelah saya bisa berpenghasilan sendiri, orang tua saya mengakikahi saya itu udah gugur, udah gak kesunahan lagi. Kesunahan itu dilimpahkan ke kita selama kita masih hidup. Begitu kita udah meninggal, udah selesai itu akikah. Nah, tapi kalau kita pengen untuk orang tua ya sedekah namanya, bukan akikah. Lah kalau kurban itu pun ada rentetan syarat-syarat tertentu. Orang yang masih hidup berkorban untuk orang yang sudah
meninggal. Tapi kalau akikah untuk orang yang sudah meninggal itu tidak ada. Kalaupun kita pengen memotong kambing misalnya dalam rangka selamatan untuk orang tua ya silahkan, tapi tidak diatasnamakan akikah. Atasnamakan ya wis sedekah gitu. Karena sodakoh yang terus mengalir kan sodakoh jariyah atau waladun solihun ya do'amu lahu. Ini di masyarakat kita masih sering. Bahkan dulu saya pernah Pak Nurdin yang di sana itu. Pak Nurdin yang dulu ikut ngaji, sering ikut ngaji. Yang jualan nasi padang. Itu dulu pernah ceritakan di kampungnya apa di mananya. Pokoknya dia cerita apa nanya. Ketika ada orang meninggal itu semacam kayak fidyah, cuman berasnya cuman muter doang. Nih misalnya saya keluarga saya nih, bapak saya umpama, ini fidyah bapak saya kasih ke Pak Haji, Pak Haji dikasih Pak Yoko muter, akhirnya dari sini lagi. Akal-akalan ini namanya ya. Akal-akalan itu dulu cerita anak-anak pondok yang nggak bisa pulang kampung, zakat fitrahnya begitu. Nyari zakat fitrah di masjid kan dapat satu nih, buat saya. Terus saya zakat fitrah ke Pak Haji. Pak Haji zakat fitrah, ya kok muter, hanya kesini lagi. Kan zakat semua kan ya? Lah iya. Lah iya akal-akalan. Satu beras tapi satu paket beras tapi bisa untuk zakat 100 orang juga bisa. Nah iya. Nah iya kan. Nah iya muter kan. Saya udah zakat nih. Kita zakatin ke Pak Haji. Pak Haji udah zakat Pak Yoko kan udah zakat kan berarti muter. Enggak bisa, mau akal-akalan. Malaikat bohong. Malaikat mau ditepu ya. Jadi masalah qadha sholat itu tadi. Qadha sholat itu karena sholat itu kan ain itu nafsi perorangan. Tapi kalau puasa karena memang ada dalilnya nu'maru bi qadha is-shaumi wala nu'maru bi qadha is-sholati. Itu ketika beberapa wanita bertanya pada Rasulullah tentang mereka yang haid. Gimana ya Rasul? Rasulullah menjawab hanya memerintahkan mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat. Nah ini hadis ini yang jadi alasan orang-orang salafi bahwa sholat itu nggak ada qadhanya. Berdasarkan hadis ini yang ada qadha cuma sholat. Tapi kalau kita pelajari sejarahnya, hadis ini untuk wanita haid. Nah kita kan nggak haid. Nah makanya kita tetap wajib qadha sholat kalau ada sholat yang tertinggal. Nah saya pernah ditanya lagi, kalau bagaimana kalau sholat yang tertinggal kebanyakan? Nah ya rata-rata waktu kalau masih muda ya, masih muda kan boh lah ya. Nah iya kalau di rumah kayaknya sholat, kalau di luar boh. Di rumah kayaknya puasa, bentar-bentar ludah aja. Bibir sampai kayak kering begitu di jalan. Kalau zaman anak sekolah beli kopi cup 1 sama rokok 1. Buku dilipat kantongin sini kan. Anak SMA dulu kan gitu ya. Lah umpama udah tua tobat ya. Lah sholatnya mondoknya gimana? Ya wis semampunya sebisanya. Wong fattaqullaha mastata'tum, kita jalani ketaatan ketakwaan itu ya sesuai kemampuan. Dan kalau nggak mampu ya wis. Wis sampai mana tadi Pak tandain banyak. Wala yajibu qada'u wa fauron itu ya. Sampai itu kayak panjang. Iya, pasti tengah-tengah kayaknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.